Cerita kali ini bermula dari tokoh utama bernama Kazuya, yang baru saja menerima pesan terakhir yang sangat berarti dari kakeknya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang kakek berpesan bahwa keluarga adalah segalanya, dan di sanalah Kazuya bisa menemukan kebahagiaan sejati. Pesan itu terasa begitu berat bagi Kazuya. Sejak lama mereka sudah kehilangan sosok ibu dan nenek. Karena itulah, sang kakek sangat berharap suatu hari nanti Kazuya bisa membangun keluarganya sendiri. Namun tak lama setelah menyampaikan pesan menyentuh itu, sang kakek pun meninggal dunia. Sejak saat itu, Kazuya harus menjalani hidup sendirian. Sementara itu, jauh dari dunia tempat Kazuya berada, di sebuah dunia fantasi terdapat kerajaan Elfrieden yang sedang mengalami krisis besar. Keadaan negara semakin memburuk hingga para petinggi kerajaan memutuskan menggunakan cara terakhir mereka, yaitu melakukan ritual pemanggilan seorang pahlawan. Ketika ritual sedang dipersiapkan, Kazuya yang saat itu sedang belajar di perpustakaan tiba-tiba tersedot ke dalam sebuah portal misterius. Saat sadar, ia sudah berada di dunia yang sama sekali berbeda dan dikelilingi para pendeta. Mereka sangat terkejut karena ritual pemanggilan yang dilakukan ternyata benar-benar berhasil. Setelah kejadian membingungkan itu, Kazuya segera dibawa menghadap Raja Albert Elfrieden. Sang raja mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, namun Kazuya langsung memprotes keras karena merasa telah dipanggil tanpa persetujuannya. Walaupun begitu, Kazuya tetap berusaha tenang dan mendengarkan penjelasan dari pihak kerajaan. Dari penjelasan tersebut, Kazuya mengetahui bahwa dunia tempat ia berada merupakan sebuah benua besar bernama Landia. Di benua ini berbagai ras hidup berdampingan, mulai dari manusia, elf, kurcaci, hingga naga. 10 tahun sebelumnya, sebuah retakan misterius yang dikenal sebagai alam iblis muncul di wilayah utara benua. Sejak saat itu, berbagai monster mulai bermunculan dan menyebabkan kekacauan besar. Negara yang paling dekat dengan wilayah tersebut adalah Kekaisaran Grand Kies. Mereka sempat mengajak negara-negara lain untuk melakukan serangan balasan, namun invasi tersebut gagal total dan justru menguras kekuatan militer mereka. Akibatnya, hampir sepertiga wilayah benua berhasil direbut oleh para monster. Masalah yang dihadapi kerajaan Elfrieden tidak berhenti sampai di situ. Negara tersebut juga mengalami krisis ekonomi dan kekurangan pangan yang sangat parah. Di saat bersamaan, mereka masih harus mengirimkan bantuan dana perang kepada kekaisaran. Kazuya kemudian mengetahui fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata tujuan sebenarnya dari pemanggilan pahlawan adalah untuk menyerahkannya kepada kekaisaran sebagai bentuk pembayaran utang. Mendengar hal itu, Kazuya langsung mempertanyakan kepada Perdana Menteri Markus tentang apa sebenarnya arti seorang pahlawan bagi mereka. Markus menjawab dengan santai bahwa seorang pahlawan adalah sosok yang akan memimpin perubahan besar menuju era baru. Mendengar jawaban tersebut, Kazuya merasa sangat bingung. Ia sempat berpikir untuk melarikan diri, tetapi ia sadar hal itu hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Apalagi ia tidak mengetahui cara kembali ke Jepang. Kazuya kemudian bertanya apakah ritual pemanggilan pahlawan bisa dilakukan secara berkala. Ternyata ritual tersebut terakhir kali dilakukan sekitar 500 tahun yang lalu. Mengetahui hal itu, Kazuya memanfaatkan situasi. Ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan aset yang terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja. Sebagai solusi, Kazuya menawarkan diri untuk membantu memperbaiki kondisi keuangan kerajaan sekaligus membangun kembali kekuatan negara. Setelah melakukan berbagai diskusi panjang selama beberapa hari, Raja Albert akhirnya mengumpulkan seluruh pejabat kerajaan untuk mengumumkan keputusan yang sangat mengejutkan. Sang raja tiba-tiba turun dari tahta dan menyerahkan mahkota kerajaan langsung kepada Kazuya. Tidak hanya itu, Raja Albert juga memutuskan untuk menjodohkan Kazuya dengan putri tunggalnya yang bernama Licia Elfrieden. Keputusan tersebut membuat semua orang terkejut, termasuk Kazuya sendiri. Kabar ini pun segera sampai ke telinga Licia. Saat itu ia sedang memimpin pasukannya, dan langsung kembali ke istana untuk menanyakan keputusan ayahnya. Licia bahkan sempat mencurigai bahwa tahta ayahnya telah direbut secara paksa. Namun Raja Albert berhasil menenangkan putrinya dan menjelaskan bahwa semua itu adalah keputusan yang ia ambil sendiri. Ia kemudian meminta Licia untuk bertemu langsung dengan Kazuya dan membicarakan masalah ini dengan baik. Akhirnya Licia bertemu dengan Kazuya di ruang kerja yang dipenuhi tumpukan dokumen. Dalam percakapan mereka, Kazuya menjelaskan dengan santai bahwa ia sebenarnya tidak berniat menjadi raja selamanya. Ia hanya ingin membantu negara ini selama beberapa tahun untuk memperbaiki keadaan, lalu mengundurkan diri. Ia juga mengatakan bahwa Licia bebas membatalkan pertunangan mereka kapan saja jika memang tidak menginginkannya. Kazuya kemudian menjelaskan bahwa ia sudah berhasil mengumpulkan dana yang diperlukan untuk dikirim ke kekaisaran. Caranya cukup cerdik. Ia membagi aset kerajaan menjadi 3 bagian. Barang-barang bersejarah disimpan di museum, benda-benda berharga dijual untuk menghasilkan uang, sedangkan artefak sihir disimpan dengan ketat karena berbahaya. Meskipun dana sudah terkumpul,
Kazuya sengaja menunda pengirimannya hingga mendekati batas waktu untuk melihat bagaimana reaksi kekaisaran. Di akhir pembicaraan, Kazuya juga mengatakan kepada Licia bahwa misi besar mereka berikutnya adalah mengatasi krisis kelaparan yang sedang melanda kerajaan. Tak lama kemudian, salah satu pendeta datang menemui Kazuya dan mengatakan bahwa ia harus menjalani tes sihir. Alasannya, para pahlawan di masa lalu dikenal memiliki kemampuan sihir. Kazuya kemudian dibawa ke sebuah ruangan khusus dan diminta menyentuh sebuah artefak kuno. Jika artefak tersebut bersinar, berarti ia memiliki elemen sihir. Begitu Kazuya menyentuhnya, artefak tersebut langsung memancarkan cahaya terang. Lebih mengejutkan lagi, Kazuya tidak membutuhkan waktu lama untuk langsung menggunakan sihirnya. Ia berhasil menciptakan 3 bayangan kesadaran dari dirinya sendiri yang disebut Living Poltergeist. Dengan kemampuan itu, pekerjaannya menjadi jauh lebih cepat karena bayangan-bayangan tersebut bisa membantu memeriksa berbagai dokumen secara bersamaan. Di tengah kesibukannya, Kazuya sempat berbicara dengan Licia tentang tujuan utamanya saat ini, yaitu membongkar dana gelap milik kerajaan. Ia mencurigai bahwa banyak bangsawan korup yang menyembunyikan uang melalui berbagai proyek fiktif. Kazuya dan timnya pun bekerja tanpa henti memeriksa ribuan dokumen. Jam kerja mereka begitu berat hingga banyak anggota tim yang kelelahan, termasuk Licia yang akhirnya tertidur di ruang kerja. Keesokan paginya, Licia terbangun dan terkejut melihat Kazuya yang sedang mengusap kepalanya dengan lembut. Kazuya mengatakan bahwa semua dokumen sudah selesai diperiksa dan menyuruh Licia pulang untuk beristirahat. Namun Licia menolak dan justru meminta Kazuya yang beristirahat, karena ia belum tidur sama sekali sejak malam sebelumnya. Kazuya hanya tersenyum dan berkata bahwa ia akan beristirahat nanti. Saat ini ada satu urusan penting yang harus segera diselesaikan. Tanpa banyak penjelasan, Kazuya mengajak Licia pergi berkuda menuju sebuah tempat. Di tengah perjalanan, Licia yang penasaran mulai menanyakan tentang kehidupan Kazuya di dunia asalnya, termasuk keluarganya. Dengan tenang Kazuya menjawab bahwa ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Karena itulah ia tidak terlalu terburu-buru untuk kembali ke Jepang. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah ladang kapas yang sangat luas. Di tempat itulah Kazuya menjelaskan akar masalah mengapa kerajaan mereka mengalami krisis pangan. Ia mengatakan bahwa pemerintah sebelumnya terlalu fokus menanam kapas demi keuntungan ekspor. Akibatnya, banyak lahan yang seharusnya digunakan untuk menanam makanan justru ditelantarkan. Masalah semakin parah ketika negara lain juga mulai menanam kapas, sehingga harga kapas jatuh drastis. Akibatnya kerajaan kehilangan sumber pendapatan dan tidak mampu membeli bahan makanan dari luar negeri. Mendengar penjelasan itu, Licia merasa sangat malu karena sebagai putri kerajaan ia tidak mengetahui kondisi negaranya sendiri. Melihat hal tersebut, Kazuya menenangkan Licia dan mengatakan bahwa ia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Ia sengaja mengajak Licia ke tempat itu agar sang putri memahami kondisi rakyat secara langsung. Karena suatu hari nanti, Licia yang akan melanjutkan tahta kerajaan setelah dirinya pergi. Setelah itu mereka kembali ke istana dan makan siang di kantin bersama para prajurit. Kazuya sadar bahwa kondisi keuangan negara masih belum stabil, sehingga ia memilih hidup sederhana. Saat mereka sedang membicarakan rencana reformasi pertanian, kapten penjaga kerajaan bernama Sir Ludwin Arks datang dan ikut bergabung dalam pembicaraan mereka. Setelah berbicara dengan para pejabat kerajaan, Kazuya menyampaikan bahwa ia sangat membutuhkan tenaga muda yang berbakat. Menurutnya, banyak pejabat kerajaan saat ini sudah terlalu tua untuk menghadapi perubahan besar yang ingin ia lakukan. Mendengar keluhan itu, Licia memberikan ide yang cukup cerdas. Ia menyarankan agar kerajaan menggunakan Jewel Voice Broadcast, yaitu semacam proyektor sihir yang dapat memancarkan siaran ke seluruh negeri. Melalui alat itu, mereka bisa membuka perekrutan besar-besaran untuk mencari orang-orang berbakat. Kazuya langsung menyetujui gagasan tersebut. Ia kemudian menyiarkan pengumuman ke seluruh penjuru kerajaan, mengajak siapa saja yang memiliki bakat unik untuk datang dan bekerja di bawah kepemimpinannya. Sebagai tambahan, sebenarnya penduduk dunia itu tidak memahami bahasa Jepang. Namun Kazuya dapat berkomunikasi dengan mereka dengan lancar karena ia mendapatkan semacam kemampuan penerjemah otomatis di kepalanya sebagai efek dari ritual pemanggilan. Beberapa waktu kemudian, Licia terlihat sedang merenung sendirian di kamarnya. Ia terus memikirkan perkataan Kazuya yang mengatakan bahwa suatu hari nanti ia akan meninggalkan kerajaan. Karena merasa hanya Kazuya yang pantas memimpin Elfrieden, Licia mulai memikirkan rencana nekat. Ia ingin benar-benar membangun keluarga dengan Kazuya agar pria itu memiliki alasan kuat untuk tetap tinggal di dunia tersebut dan tidak kembali ke Jepang. Di tengah lamunannya, seorang pelayan datang memberitahu bahwa acara seleksi kandidat berbakat akan segera dimulai dan disiarkan langsung ke seluruh kerajaan. Kandidat pertama yang tampil adalah Lady Aisha Utgard, seorang Dark Elf dari hutan suci yang dikenal kuat dalam pertempuran. Pada awalnya, Aisha secara terang-terangan mengatakan bahwa ia belum mengakui Kazuya sebagai raja. Ia datang hanya untuk mengadukan masalah yang terjadi di hutannya,
yaitu banyak pohon yang mulai mati. Dengan analisis yang cepat, Kazuya menyimpulkan bahwa masalah tersebut kemungkinan disebabkan oleh pohon-pohon tua yang memiliki daun terlalu lebat sehingga menutupi sinar matahari bagi tunas-tunas baru. Ia menyarankan agar pohon-pohon yang sudah terlalu tua ditebang agar tanaman muda bisa tumbuh dengan baik. Aisyah sangat terkejut dengan solusi sederhana namun masuk akal tersebut. Tanpa ragu, ia langsung berlutut dan bersumpah setia kepada Kazuya. Kandidat berikutnya adalah Juna Doma, seorang penyanyi yang memiliki suara luar biasa. Ketika Kazuya memintanya bernyanyi dengan iringan musik dari ponselnya, suara Juna langsung memukau seluruh orang yang berada di aula. Setelah itu muncul kandidat bernama Poncho Panachota, seorang pria bertubuh gemuk yang mengaku bakatnya hanya satu, yaitu memiliki pengetahuan luas tentang berbagai rasa makanan di kerajaan. Banyak orang meremehkan bakat tersebut. Namun Kazuya justru sangat senang mendengarnya. Menurutnya, pengetahuan kuliner Poncho bisa menjadi kunci penting untuk menemukan bahan makanan alternatif di tengah krisis pangan. Keputusan Kazuya itu membuat rakyat yang menonton semakin menghormatinya karena ia mampu menghargai berbagai jenis bakat. Kandidat berikutnya adalah Hakuya Konmin, seorang pria jenius dengan daya ingat luar biasa. Kazuya sempat menawarkan posisi kepala perpustakaan, tetapi Hakuya menolak karena ia ingin bekerja langsung di bawah Kazuya. Hakuya bahkan mengaku bahwa ia sudah menguji kecerdasan Kazuya melalui keputusan raja saat menerima Poncho sebelumnya. Mendengar jawaban yang penuh analisis tersebut, Kazuya merasa puas dan meminta Hakuya berbicara lebih lanjut secara pribadi. Kelak, Hakuya akan menjadi tangan kanan Kazuya dan dikenal sebagai Perdana Menteri yang selalu mengenakan pakaian hitam. Kandidat terakhir adalah Tomoe Inui, seorang gadis kecil dari ras serigala mistik yang memiliki kemampuan telepati untuk berkomunikasi dengan hewan dan monster. Kazuya segera menyadari bahwa gadis kecil itu kemungkinan adalah seorang pengungsi. Saat gilirannya maju, Tomoe meminta izin untuk membisikkan sesuatu secara pribadi kepada Kazuya. Bisikan itu membuat Kazuya sangat terkejut, tetapi ia tetap berusaha menjaga ekspresi wajahnya agar publik tidak curiga. Setelah siaran selesai, Kazuya segera membawa Tomoe ke ruangan rahasia dan mengumpulkan orang-orang kepercayaannya. Di sana Tomoe mengungkapkan bahwa ia pernah berbicara dengan seekor monster anjing di hutan. Monster tersebut ternyata adalah pengintai dari pasukan Raja Iblis. Yang lebih mengejutkan lagi, monster itu justru menyuruh Tomoe melarikan diri demi menyelamatkan dirinya. Kazuya langsung menyadari bahwa kemampuan Tomoe bisa menjadi sesuatu yang sangat penting. Jika benar monster dapat diajak berkomunikasi, hal itu bisa mengubah sejarah. Namun di sisi lain, hal ini juga sangat berbahaya. Jika negara lain mengetahui bahwa Elfrieden dapat berkomunikasi dengan monster, mereka bisa menganggap kerajaan tersebut bersekutu dengan musuh. Untuk melindungi Tomoe, Perdana Menteri Markus memberikan ide agar Kazuya secara resmi mengadopsi Tomoe sebagai anak angkat. Dengan status tersebut, Tomoe dapat tinggal di dalam kastil dengan aman tanpa menimbulkan kecurigaan. Awalnya Tomoe ragu karena memikirkan keluarganya. Namun Kazuya berjanji akan membawa seluruh keluarganya untuk bekerja di istana. Sebagai penyamaran, Tomoe kemudian diberi tugas merawat kuda kerajaan. Akhirnya Tomoe menyetujui rencana itu, dan rahasia besar tentang komunikasi dengan monster pun disimpan rapat-rapat oleh mereka. Beberapa waktu kemudian, Kazuya kembali menggunakan Jewel Voice Broadcast untuk menyiarkan sebuah acara memasak secara langsung kepada rakyatnya. Acara itu dimulai setelah Poncho kembali dari perjalanan mencari bahan makanan dengan menggunakan naga terbang milik kerajaan. Dalam siaran tersebut, Kazuya meminta maaf kepada rakyat atas krisis kelaparan yang terjadi. Ia juga menjelaskan bahwa solusi sementara mereka adalah memanfaatkan bahan makanan yang tidak biasa. Kazuya kemudian memasak berbagai hidangan menggunakan bahan seperti makanan laut dan akar tanaman. Poncho juga menunjukkan berbagai bahan makanan lain, termasuk belalang yang diolah dengan bumbu khusus. Para juri yang mencicipi hidangan tersebut sepakat bahwa rasanya enak dan aman untuk dikonsumsi. Menu yang paling mengejutkan adalah olahan monster slime. Dengan teknik khusus, inti slime dipukul hingga teksturnya mengeras, lalu dipotong-potong seperti mie. Awalnya semua orang ragu, tetapi setelah mencobanya, ternyata rasanya jauh lebih enak dari yang dibayangkan. Acara memasak itu pun menjadi sangat populer, dan rakyat bahkan meminta agar acara tersebut dilanjutkan. Beberapa waktu kemudian, di ruang tahta, Perdana Menteri Markus datang bersama Hakuya. Markus memutuskan untuk pensiun dari jabatannya dan merekomendasikan Hakuya sebagai penggantinya demi efisiensi anggaran kerajaan. Kazuya langsung menyetujui usulan tersebut. Setelah resmi menjadi calon Perdana Menteri, Hakuya menyarankan agar Kazuya mengambil waktu istirahat karena ia terlihat sangat kelelahan. Akhirnya Kazuya setuju untuk pergi berjalan-jalan santai bersama Licia dengan pengawalan Aisyah. Sebelum berangkat, Kazuya sempat melihat Licia dan Aisyah sedang berlatih duel dengan sangat serius. Agar tidak menarik perhatian ketika keluar dari istana, Kazuya meminta mereka menyamar dengan mengenakan seragam akademi militer dan menggunakan nama samaran.
Saat berada di kota, mereka mampir ke sebuah kafe tempat Juna bekerja. Juna yang peka langsung menyadari bahwa rajanya sedang menyamar. Sambil menyajikan mie slime yang sedang populer berkat acara siaran sebelumnya, ia juga menyampaikan bahwa rakyat sangat menantikan kelanjutan acara memasak tersebut. Saat mereka sedang makan bersama, pembicaraan mereka mulai mengarah pada topik pernikahan. Dengan santai Licia mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika Kazuya memiliki lebih dari satu istri. Di dunia itu, 1 minggu terdiri dari 8 hari. Licia bahkan bercanda bahwa Kazuya bisa memiliki hingga 8 istri, selama ia tetap mendapatkan 1 hari penuh untuk berkencan setiap minggu. Licia juga menceritakan bahwa ibunya dahulu adalah putri dari raja sebelumnya. Ayahnya, Raja Albert, sangat menghormati istrinya sehingga tidak pernah mengambil istri lain. Karena itulah Licia yakin keputusan ayahnya menyerahkan tahta kepada Kazuya pasti sudah mendapatkan restu dari ibunya. Sementara itu, kekuatan militer kerajaan Elfrieden terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, serta pasukan khusus yang bertugas melindungi raja. Sistem kepemimpinan para adipati di kerajaan itu sengaja berasal dari berbagai ras yang berbeda. Tujuannya agar mereka dapat menjadi penyeimbang kekuasaan raja manusia. Jika suatu saat raja berubah menjadi tiran, para adipati tersebut dapat bersatu untuk melawannya. Hal inilah yang menyebabkan beberapa adipati akhir-akhir ini berani menentang perintah Kazuya. Ketika mereka sedang berbincang di kafe, Kazuya tidak sengaja mendengar perdebatan dari meja sebelah. Seorang pemuda bernama Halbert Magna sedang bertengkar dengan teman masa kecilnya yang bernama Kaede. Halbert bersikeras ingin bergabung dengan kelompok pemberontak, sementara Kaede berusaha keras melarangnya karena hal itu sangat berbahaya. Kaede bahkan menduga bahwa negara tetangga, Kepangeranan Amidonia, sengaja memanfaatkan konflik ini agar Elfrieden menjadi lemah dan mudah diserang. Mendengar percakapan itu, Kazuya langsung menghampiri mereka dan membawa keduanya ke istana. Kaede sempat ketakutan dan memohon agar temannya tidak dihukum. Namun Kazuya tidak marah. Dengan logika yang tajam, ia menjelaskan kepada Halbert bahwa jika perang saudara benar-benar terjadi, Halbert dan Kaede bisa saja saling berhadapan di medan perang. Menyadari kesalahannya, Halbert akhirnya membatalkan niatnya untuk bergabung dengan pemberontakan. Tak lama kemudian, ayah Halbert yang bernama Gleive Magna datang menemui mereka. Ayah Halbert, Gleive Magna, akhirnya datang untuk meminta maaf kepada Kazuya atas tindakan putranya. Namun Kazuya menerimanya dengan lapang dada. Alih-alih menghukum mereka, Kazuya justru merombak posisi keduanya. Kaede dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, sementara Halbert dimasukkan ke dalam pasukan terlarang untuk menjadi bawahannya Kaede. Sebagai penutup dari peristiwa itu, Kazuya sempat menunjukkan trik sihir barunya kepada Licia saat mereka sedang berdua di padang rumput. Ternyata Kazuya telah mengembangkan kemampuan baru dari sihir poltergeist miliknya. Ia bisa memindahkan kesadarannya ke sebuah kostum maskot. Diam-diam, kostum boneka itu sudah ia kirimkan ke guild petualang. Dengan cara itu, Kazuya bisa ikut dalam misi para petualang sekaligus memata-matai lorong rahasia di bawah tanah kerajaan tanpa diketahui siapapun. Beberapa hari kemudian, Kazuya mengumpulkan para pejabat kerajaan untuk mengumumkan sebuah proyek besar. Ia berencana membangun kota baru bernama Venetinova, sebuah kota pesisir yang akan menjadi pusat ekonomi baru kerajaan. Kota itu dirancang dengan jaringan jalan raya yang luas dan modern. Setelah rapat selesai, Kazuya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di momen itu, Licia diam-diam membisikkan perasaannya. Ia mengatakan bahwa Kazuya adalah satu-satunya pria yang ia inginkan. Setelah cukup beristirahat, Kazuya bersama Licia dan Aisha pergi meninjau lokasi pembangunan kota baru tersebut yang dipimpin oleh seorang pejabat bernama Ludwin. Namun Ludwin membawa kabar yang kurang menyenangkan. Beberapa penduduk desa di sekitar lokasi proyek menolak pembangunan kota tersebut. Belum selesai membahas masalah itu, tiba-tiba datang laporan darurat. Sebuah desa di pedalaman hutan mengalami bencana longsor besar. Tanpa ragu, Kazuya segera mengerahkan pasukan terlarang untuk melakukan misi penyelamatan. Agar bisa tiba lebih cepat dari rombongan logistik, Kazuya menggunakan cara yang cukup nekat, menarik kereta dengan bantuan kapak raksasa menggunakan kekuatan sihir. Sesampainya di desa, kepala desa bernama Wodan Utgard, yang juga merupakan ayah dari Aisyah, melaporkan bahwa banyak warga yang tertimbun tanah dan masih belum ditemukan. Kazuya segera menggunakan sihirnya dengan mengendalikan patung tikus kayu untuk menyusup ke dalam reruntuhan dan mencari korban yang masih hidup. Berkat respon cepatnya, banyak nyawa berhasil diselamatkan. Namun tetap saja ada korban jiwa, termasuk kerabat dari Wodan. Setelah badai benar-benar mereda, Kazuya memutuskan untuk menipiskan hutan lebat di sekitar wilayah itu agar bencana longsor tidak terjadi lagi di masa depan. Sayangnya, rangkaian tragedi tersebut membuat mental Kazuya terguncang. Di dalam kereta saat perjalanan pulang, pertahanannya runtuh. Ia menangis karena merasa gagal melindungi seluruh rakyatnya. Malam harinya di istana,
Juna mendengar kabar bahwa rajanya sedang tertekan. Diam-diam ia masuk ke kamar Kazuya. Dengan lembut ia menenangkan sang raja, bahkan mengelus kepalanya hingga Kazuya akhirnya tertidur dengan tenang. Juna berjanji bahwa ia akan selalu menjadi tempat bersandar bagi Kazuya di saat ia merasa lemah. Namun di balik ketenangan itu, situasi politik kerajaan mulai memanas. 3 adipati militer kerajaan mengadakan pertemuan rahasia. Duke Charmine dan Duke Castor Vargas sepakat untuk memberontak dan menjatuhkan Kazuya. Sementara itu, Duke Axel Walter berusaha memperingatkan mereka bahwa perang saudara hanya akan membuka peluang bagi musuh dari luar. Sayangnya, peringatan itu sama sekali tidak digubris. Benar saja, kabar perpecahan di Elfrieden segera sampai ke telinga penguasa Kepangeranan Amidonia, yaitu Gaius Amidonia. Mendengar kabar tersebut, Gaius justru merasa sangat senang. Ia langsung menyiapkan pasukan untuk melakukan invasi. Menteri Keuangan mereka, Colbert, mencoba memprotes keputusan itu karena perang hanya akan merugikan negara dan melanggar perjanjian damai. Namun Gaius yang temperamental malah memukulnya dan memecatnya secara tidak hormat. Beruntung, putri Gaius yaitu Roroa Amidonia diam-diam menghentikan Colbert sebelum ia pergi. Ia merekrutnya untuk menjalankan sebuah rencana rahasia. Sementara itu di kerajaan Elfrieden, momen penentuan akhirnya tiba. Kazuya memberikan ultimatum terakhir kepada 3 adipati militer. Seperti yang sudah diperkirakan, hanya Duke Axel Walter yang menyatakan kesetiaan kepada raja. Sedangkan Charmine dan Castor tetap menolak tunduk. Karena negosiasi gagal total, Kazuya akhirnya secara resmi menyatakan perang kepada mereka. Di saat yang sama, datang laporan darurat bahwa Gaius telah membawa 30.000 pasukan dan mulai mengepung kota perbatasan Altomura. Untungnya, pergerakan itu berhasil ditahan sementara oleh perwakilan kota bernama Waits. Ia berpura-pura meminta waktu untuk menyerah sambil menyuap pasukan Gaius dengan emas dalam jumlah besar. Namun sebenarnya, Waits adalah agen rahasia milik Duke Walter. Tujuan utamanya hanya untuk menahan pasukan Amidonia di perbatasan selama mungkin hingga Kazuya selesai mengatasi pemberontakan di dalam negeri. Sementara itu di medan perang lainnya, pasukan terlarang milik Kazuya mulai bentrok dengan pasukan Duke Charmine. Pasukan Kazuya sempat dihujani tembakan meriam dari benteng musuh. Namun tiba-tiba datang bantuan dari Sur, seorang Dark Elf kuat yang ingin membalas budi kepada Kazuya karena telah menyelamatkan desanya saat bencana longsor. Berkat bantuan Sur, meriam musuh berhasil dihancurkan dan pasukan pemberontak dipukul mundur dari benteng. Perang perebutan kekuasaan pun resmi dimulai. Di medan pertempuran, Halbert dan Kaede dikejutkan oleh pemandangan yang tidak terduga. Pasukan angkatan udara yang sebelumnya mereka kira musuh tiba-tiba datang menukik dari langit dan membantu pasukan kerajaan. Ternyata semua itu adalah bagian dari strategi Kazuya. Beberapa hari sebelumnya, Kazuya diam-diam melancarkan operasi rahasia untuk mengambil alih markas angkatan udara di Red Dragon City. Ia menggunakan sebuah kapal perang laut raksasa bernama Albert yang telah dimodifikasi dengan roda besar agar bisa ditarik melintasi daratan. Melihat kapal raksasa itu, Duke Castor Vargas panik dan langsung mengirim putrinya, Carla Vargas, bersama pasukan kesatria terbang untuk menghancurkannya. Setelah melalui pertempuran sengit, Carla akhirnya berhasil menghancurkan kapal tersebut. Namun ia kemudian menyadari sesuatu yang aneh. Kapal itu ternyata hanyalah umpan kosong yang dikendalikan oleh sihir kesadaran milik Kazuya. Barulah Carla menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap. Rencana asli Kazuya adalah memancing seluruh pasukan udara keluar dari markas, sehingga Kastil Castor menjadi tidak terlindungi. Sementara Carla sibuk menghancurkan kapal umpan di luar kota, Kazuya bersama pasukan elitnya menyusup melalui jalur rahasia dan langsung mengepung kamar Castor. Menyadari bahwa dirinya sudah kalah dan terkepung, Castor akhirnya menyerah. Namun ia memohon kepada Kazuya agar tidak menghukum tangan kanannya, Tolman, karena pria itu tidak mengetahui apa-apa tentang rencana pemberontakan. Castor bahkan meminta agar Tolman diangkat menjadi jenderal angkatan udara yang baru. Meski begitu, sebagai seorang prajurit sejati, Castor tetap mencoba melancarkan serangan terakhir kepada Kazuya. Namun Aisyah dengan sigap maju menahannya, dan Lycia ikut membantu. Dengan kekuatan gabungan 2 gadis tangguh tersebut, Castor akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah. Sebagai tanda penyerahan diri, sebuah kerah budak sihir dipasangkan di leher Castor. Kerah itu akan langsung membunuh pemakainya jika melanggar perintah raja. Tak lama kemudian Carla masuk ke ruangan dengan niat melawan. Namun Castor segera menghentikan putrinya dan mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Akhirnya Carla juga dipasangi kerah yang sama sebagai tanda tunduk kepada kerajaan. Setelah situasi terkendali, Kazuya menunjuk Tolman sebagai jenderal baru angkatan udara. Berkat kejadian inilah, pasukan udara akhirnya berbalik arah dan membantu pasukan kerajaan di medan perang. Sementara itu, Duke Charmine yang menerima laporan bahwa angkatan udara telah berpihak kepada Kazuya langsung menyadari bahwa ia telah kalah.
Para pejabat korup yang panik bahkan menyarankan menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Namun Charmin menolak cara pengecut tersebut. Sebagai gantinya, ia justru memasangkan kerah budak sihir kepada semua pejabat korup itu sebagai hukuman. Setelah itu, Charmine duduk dengan pasrah, menunggu kedatangan Kazuya untuk menerima hukumannya. Namun sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Ternyata jauh sebelum perang meletus, ayah Bert yaitu Gift Magna diam-diam telah membocorkan rencana asli Carmine kepada Kazuya saat berkunjung ke istana. Ia menjelaskan bahwa Carmine sebenarnya tidak pernah berniat mengkhianati kerajaan. Sebaliknya, Carmine sengaja memposisikan dirinya sebagai pemimpin pemberontakan agar semua pejabat dan bangsawan korup berkumpul di bawah komandonya. Dengan begitu, para koruptor itu secara sukarela mengerahkan seluruh harta, aset, dan sumber daya militer mereka untuk mendukung pasukan Carmine. Singkatnya, ini adalah strategi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Carmine ingin mengumpulkan para pengkhianat di satu tempat, menguras kekayaan mereka hingga jatuh miskin, lalu menghancurkan mereka sekaligus demi menyelamatkan kerajaan. Alasan Carmine tidak memberitahu Kazuya sejak awal adalah karena ia tidak ingin rencananya yang sangat berisiko bocor kepada musuh. Faktanya, hanya segelintir orang yang mengetahui rahasia ini, termasuk asistennya dan Glaive. Saat Kaiza mengungkapkan kebenaran ini kepada Carla, gadis itu langsung hancur. Ia menangis terseduh-seduh karena merasa dirinya dan ayahnya telah menjadi bagian dari pemberontakan tanpa mengetahui bahwa semua itu hanyalah sandiwara besar Carmine. Melihat Carla begitu terpukul, Kaiza mencoba menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa Carmine memang sengaja menyembunyikan semuanya agar rencananya berhasil. Carla bahkan sempat mengira dirinya akan dihukum mati. Namun Kaiza hanya tersenyum dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk melakukan hal sekejam itu. Sementara itu di Altomura, Gaius yang sudah kehilangan kesabaran bersiap menggempur benteng. Namun tiba-tiba siaran langsung dari Kazuya diputar di seluruh kota. Dalam siaran itu, Kazuya dengan santai mengumumkan bahwa perang saudara di kerajaannya telah berakhir. Artinya, rencana Gaius telah gagal total. Tidak hanya itu, Kazuya juga memperingatkan bahwa pasukan utamanya sedang menuju Fen, ibu kota Amidonia. Mendengar kabar itu, Gaius langsung panik dan segera memerintahkan pasukannya untuk kembali ke negaranya. Sayangnya, perjalanan pulang mereka tidak berjalan mulus. Di sebuah lembah, mereka disergap oleh Juna dan pasukan elitnya. Serangan mendadak ini membuat pasukan Gaius kehilangan setengah kekuatannya. Dari 30.000 prajurit, kini hanya tersisa sekitar 15.000 orang, itu pun dalam kondisi sangat kelelahan. Meski begitu, Gaius akhirnya berhasil mencapai Fen. Namun pemandangan yang menanti mereka sangat mengejutkan. Kazuya dan pasukannya ternyata sudah lebih dulu menguasai ibu kota. Karena tidak memiliki pilihan lain, Gaius memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Pertempuran sengit pun pecah. Di pihak Elfrieden, Ludwin, Aisha, dan Liscia memimpin pasukan untuk menghadapi serangan tersebut. Di tengah pertempuran, Kazuya bahkan sempat memikirkan kemungkinan terburuk. Ia mengatakan kepada Carla bahwa ia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan para prajuritnya. Namun di sisi lain, Gaius yang merupakan veteran perang menyadari bahwa pasukannya sudah tidak memiliki peluang untuk menang. Ia pun menyuruh putranya membawa sebagian pasukan yang tersisa untuk melarikan diri, karena masa depan keluarga mereka kini berada di tangan sang putra. Setelah memastikan putranya pergi, Gaius memimpin serangan terakhir bersama para ksatria elitnya untuk menyerang langsung markas Kazuya. Ludwin segera menghadang dan berhasil mengalahkan para ksatria tersebut. Namun setelah pertempuran selesai, ia menyadari sesuatu. Tubuh Gaius tidak ditemukan di antara para prajurit yang gugur. Ternyata Gaius diam-diam telah menyusup ke dalam markas untuk mengincar kepala Kazuya. Namun rencananya gagal ketika Carla tiba-tiba muncul dan menghadangnya. Kazuya juga ikut turun tangan dengan boneka sihirnya untuk membantu melawan penguasa Amidonia itu. Setelah pertarungan sengit, Gaius akhirnya berhasil dikalahkan. Meski menjadi musuh, Kazuya tetap menghormatinya sebagai seorang prajurit sejati yang namanya akan dikenang dalam sejarah. Dengan jatuhnya Gaius, kerajaan Elfrieden akhirnya memenangkan perang sepenuhnya. Kini hampir mustahil bagi siapapun untuk menghasut warga agar memberontak melawan Kazuya. Rakyat sudah terlanjur nyaman dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh raja baru itu. Namun jauh di lubuk hatinya, Putri Roroa masih menyimpan dendam kepada Kazuya atas kematian ayahnya. Tak lama kemudian, Kazuya menerima laporan darurat. Sebanyak 50.000 pasukan kekaisaran sedang dalam perjalanan menuju kota Van. Untungnya pasukan utama bergerak cukup lambat, tetapi tim diplomatik yang dipimpin oleh Jane diperkirakan akan tiba lebih dulu. Di tengah ketegangan itu, Ponco tiba-tiba datang membawa tanaman unik bernama lili pemikat. Meski serbuk sarinya berbahaya karena dapat menyebabkan halusinasi, Ponco sudah membersihkannya dan hanya menggunakan bagian umbinya untuk diolah menjadi makanan. Dan benar saja,
Ketika makanan itu dibagikan, seluruh warga kota langsung menyukainya dan bahkan menjadi ketagihan. Setelah urusan makanan selesai, Kazuya mengajak Aisha dan Tomoe berjalan-jalan dengan penyamaran untuk membeli hadiah. Dari obrolannya dengan penjaga toko, Kazuya mendapat informasi bahwa ada pelanggan misterius yang baru saja membeli banyak barang. Ternyata orang itu adalah Putri Roroa yang sedang buron. Saat Kazuya dan rombongannya sedang beristirahat di bawah pohon, tiba-tiba Jane Euporia muncul di hadapan mereka. Ia mengaku sengaja menyusup diam-diam untuk menilai langsung karakter Kazuya. Jane memuji Kazuya sebagai ahli taktik yang jenius, namun ia juga mengingatkan bahwa konflik wilayah ini harus diselesaikan melalui meja perundingan. Sepeninggal Jane, Kazuya mulai mempersiapkan dirinya untuk negosiasi yang akan berlangsung keesokan hari. Sementara itu di istana, Kazuya membagikan hadiah kepada para rekannya. Bahkan ia memberikan kalung mahal kepada Liscia yang membuat sang putri tersenyum bahagia. Di sisi lain, mantan Raja Albert dan istrinya Elisa sedang berbincang santai di ibu kota. Mereka sepakat bahwa menyerahkan tahta kepada Kazuya adalah keputusan terbaik yang pernah mereka buat. Kembali ke kota Fan, Kazuya sedang berlatih sihir bersama Aisha dan Liscia. Dari percakapan mereka terungkap fakta unik bahwa pengguna sihir elemen kegelapan di kerajaan itu hanya ada 3 orang, yaitu Tomoe, Kazuya, dan Elisa. Tak lama kemudian, Juna datang memanggil Kazuya untuk menghadiri rapat pembangunan kota bersama Perdana Menteri Hakuya. Dalam rapat tersebut, Hakuya menjelaskan rencana renovasi kota Fan. Kazuya memberikan arahan agar tampilan luar kota tidak diubah terlalu banyak agar warga tidak merasa terasing di kota mereka sendiri. Namun Kazuya juga punya ide iseng yang cukup licik. Ia memerintahkan Ludwin untuk mengukir nama para pahlawan Elfrieden di jembatan baru kota itu. Tujuannya sederhana, tetapi efeknya sangat besar. Jika suatu hari kota Fan benar-benar dikembalikan kepada Pangeran Julius dari Amidonia, maka nama-nama itu akan selalu menghantui dirinya. Jika Julius menghancurkan jembatan itu demi gengsi, rakyatnya sendiri yang akan marah. Akhirnya momen negosiasi pun tiba. Jane dan Julius datang ke ruang tahta. Begitu masuk, Julius langsung menuntut agar kota Fan dikembalikan. Namun Kazuya segera membalikan keadaan dengan mengungkapkan bahwa Amidonialah yang memulai invasi terlebih dahulu. Ia bahkan memaksa Julius untuk meminta maaf. Hakuya juga menunjukkan bukti dokumen sabotase yang dilakukan oleh Amidonia. Merasa muak dengan sikap Julius, Kazuya akhirnya mengusirnya keluar ruangan dan memilih berbicara empat mata dengan Jane. Dalam percakapan itu, Jane bahkan membocorkan rahasia penting. Ia menjelaskan bahwa daging monster tertentu sebenarnya memiliki rasa manis dan sering dimakan oleh pasukan kekaisaran. Kazuya langsung menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan. Kemungkinan besar kaum iblis menganggap monster-monster itu hanya sebagai hewan ternak. Ia pun memperingatkan Jane agar rahasia ini tidak sampai bocor. Jika manusia mengetahui hal ini, mereka bisa saja mulai memperlakukan ras demi human seperti hewan juga. Kemudian pembahasan kembali ke inti negosiasi. Kazuya tetap menolak mengembalikan kota Fan. Jane pun mengancam dengan kekuatan 50.000 pasukan kekaisaran. Namun disinilah Kazuya mengungkapkan tujuan aslinya. Ia sebenarnya hanya ingin memaksa Amidonia membayar ganti rugi perang. Jane akhirnya menawarkan jalan tengah. Kota Fan akan dikembalikan, tetapi Amidonia harus membayar denda besar menggunakan mata uang kekaisaran. Kazuya setuju, karena hukuman ini akan menjadi peringatan bagi negara lain agar tidak sembarangan memulai perang. Bahkan Kazuya menawarkan aliansi rahasia dengan kekaisaran. Ia berjanji bahwa Elfrieden akan menjadi benteng pertahanan melawan ancaman monster. Sebagai gantinya, ia memberikan alat komunikasi sihir kepada Jane. Jane sangat terkesan dengan inovasi itu. Ia bahkan sempat menawarkan Kazuya untuk menjadi Perdana Menteri Kekaisaran dan menikahi kakaknya, Maria. Mendengar itu, Liscia langsung bereaksi posesif. Namun Kazuya dengan halus menolak tawaran tersebut karena ia sudah setia kepada kerajaannya. Keesokan harinya Julius dipanggil kembali untuk mendengar hasil negosiasi. Awalnya ia merasa lega karena kota Fan akan dikembalikan. Namun ketika Kazuya menyebutkan jumlah ganti rugi yang setara dengan 2 tahun anggaran negara, Julius langsung marah besar. Itulah taktik Kazuya. Dengan denda sebesar itu, Amidonia akan kesulitan membangun kembali kekuatan militernya. Setelah semuanya selesai, Kazuya dan rombongannya kembali ke Elfrieden. Banyak warga kota Fan bahkan menangis karena takut harus hidup kembali di bawah pemerintahan Julius. Di sisi lain, Jane kembali ke kekaisaran dan melaporkan semua taktik jenius Kazuya kepada kakaknya. Maria Euporia sangat terkesan. Ia bahkan menyebut Kazuya sebagai sosok yang dapat membawa revolusi intelektual bagi dunia. Sementara itu di istana, Jane memperhatikan Hakuya yang sedang menyalin berbagai buku sitaan dari Amidonia seorang diri. Melihat dedikasinya, Jane sampai menawarkan jabatan kepala pustakawan di kekaisaran.
Namun tawaran itu langsung ditolak dengan halus, karena Hakuya sudah berjanji setia kepada Kazuya. Setelah percakapan mereka selesai, Hakuya tanpa sengaja menemukan sebuah buku yang berisi lukisan Putri Roroa. Dari gaya coretannya yang khas, ia langsung menebak siapa pelukisnya. Di tempat persembunyiannya, Roroa sendiri sedang dilarang keluar rumah oleh Colbert sampai situasi benar-benar aman. Beberapa waktu kemudian, Kazuya mengadakan upacara penghargaan besar-besaran untuk para pengikut setianya. Ayah Halbert, yaitu Glyphe, diberi wewenang untuk mengelola kota Randel sekaligus mengatur pasukan angkatan darat. Selanjutnya Aisha resmi diangkat menjadi pengawal pribadi raja. Namun ketika giliran ayah Aisha, yaitu Wodan, diminta untuk menyebutkan hadiah yang ia inginkan, permintaannya justru membuat seluruh ruangan terdiam. Ia meminta Kazuya menikahi Aisha dan menjadikannya ratu kedua. Semua orang langsung terkejut. Tetapi Listia justru menanggapi dengan santai dan bahkan menyuruh Kazuya menerima permintaan itu. Akhirnya Kazuya pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, Duke Walter juga maju ketika cucunya, Juna, dipanggil. Dengan terang-terangan ia meminta agar Kazuya juga menikahi Juna. Kazuya sempat menolak dengan halus karena Juna masih dibutuhkan sebagai pembawa acara siaran kerajaan. Namun ia berjanji akan menikahinya setelah mereka menemukan pengganti yang cocok. Mendengar janji itu, Juna langsung berseri-seri bahagia. Setelah upacara selesai, kini saatnya Kazuya menyelesaikan urusan dengan para pemberontak yang tersisa. Kazuya mengumpulkan seluruh bangsawan di ruang tahta untuk mengadili Castor dan putrinya, Carla. Mereka dituduh melakukan pengkhianatan dan pemberontakan, kejahatan yang hukumannya adalah penyitaan seluruh harta serta eksekusi mati. Walaupun Excel mencoba membela mereka dan Castor bahkan memohon agar dirinya saja yang dihukum, Kazuya tetap menolak. Ia kemudian meminta pendapat para bangsawan mengenai hukuman yang pantas. Dua bangsawan bernama Piltori dan Owen menolak hukuman mati karena pengalaman Castor masih sangat dibutuhkan kerajaan. Namun Hakuya mengingatkan bahwa memaafkan mereka sama saja dengan memaafkan pengkhianatan. Ketika 12 bangsawan lainnya diminta memberikan suara, mereka semua kompak memilih hukuman mati. Begitu mendengar hasil voting itu, Kazuya langsung memerintahkan eksekusi. Namun tiba-tiba terjadi kejadian yang benar-benar mengejutkan. Alih-alih membunuh Castor dan Carla, Kazuya justru memerintahkan unit intelijen rahasianya, Black Cat, untuk mengeksekusi 12 bangsawan yang tadi mendukung hukuman mati. Dalam sekejap, mereka semua ditebas di tengah ruang tahta. Seluruh ruangan langsung dipenuhi kepanikan dan darah. Piltori dan Owen yang selamat menuntut penjelasan. Kazuya kemudian mengungkapkan kebenaran. 12 bangsawan tersebut ternyata adalah pengkhianat yang diam-diam bekerja sama dengan Amidonia. Sidang itu sebenarnya hanyalah jebakan Kazuya untuk mengungkap dan menyingkirkan mereka sekaligus. Setelah semuanya selesai, Kazuya membacakan keputusan akhir. Nyawa Castor akan diampuni, tetapi jabatannya dicabut. Hak perwaliannya diserahkan kepada Excel dan ia dilarang bertemu keluarganya lagi. Sedangkan Carla dijatuhi hukuman menjadi budak kerajaan. Namun secara diam-diam, Kazuya memberinya sebuah misi rahasia. Jika suatu hari nanti Kazuya berubah menjadi raja tiran yang kejam, maka Carla lah yang harus membunuhnya. Malam harinya, Kazuya kembali ke kamarnya dengan kondisi mental yang sangat tertekan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus memberikan perintah eksekusi mati secara langsung. Beruntung Listia dan Aisha datang menemaninya, memberikan pelukan hangat hingga perasaannya sedikit tenang. Sementara itu di tempat lain, Putri Roroa diam-diam sedang merencanakan sesuatu bersama Colbert dan para pengikutnya. Tak lama setelah itu, ketenangan Kazuya kembali terganggu ketika Ludwin tiba-tiba datang membawa kabar mengejutkan. Ia mengatakan bahwa seorang ilmuwan gila yang dikenalnya baru saja membuat penemuan yang benar-benar di luar nalar. Karena penasaran, Kazuya dan Listia pun mengikuti Ludwin ke sebuah hutan untuk menemui ilmuwan bernama Genia Maswell. Di sana mereka menemukan sebuah pintu besar yang menyerupai pintu garasi modern. Ludwin menjelaskan bahwa di bawah pintu itu terdapat fasilitas penelitian rahasia milik keluarga Maswell. Setelah Genia membuka pintu dan menyambut mereka, rombongan Kazuya turun ke laboratorium bawah tanah miliknya. Genia kemudian menceritakan masa lalunya. Dulu ia adalah peneliti sihir militer, tetapi dipecat karena sebuah eksperimen yang berakhir kacau. Ia pernah menciptakan panah berisi benih tanaman ajaib yang dapat menumbuhkan hutan secara instan di bekas medan perang. Namun ketika panah itu diuji coba, mantra sihir yang terlalu kuat justru membuat seluruh lapangan latihan militer berubah menjadi hutan lebat dalam sekejap. Itulah alasan ia dikeluarkan dari militer. Setelah itu Genia menjelaskan penelitian serius yang sedang ia lakukan. Ia mempelajari batu permata sihir yang selama ini digunakan Kazuya untuk alat komunikasi. Ternyata batu-batu tersebut berasal dari inti Dungeon, yaitu sumber kehidupan dari Gua Dungeon. Jika inti Dungeon dihancurkan, seluruh monster di dalamnya akan menghilang.
Namun semua batu sihir yang dikenal manusia saat ini sebenarnya hanyalah pecahan dari inti Dungeon yang telah rusak. Belum pernah ada orang yang berhasil membawa inti Dungeon dalam keadaan utuh ke permukaan. Meski berisiko, Genia yakin mempelajari inti Dungeon yang masih aktif akan menjadi penemuan luar biasa. Kemudian ia memperlihatkan penemuan lainnya bernama Little Susumu Mark V, sebuah mesin yang dirancang untuk menggerakkan kapal besar tanpa bantuan naga laut atau angin. Mesin itu bekerja dengan menyedot udara dan menembakkannya ke arah berlawanan untuk menghasilkan dorongan. Namun saat Genia menyalakannya untuk demonstrasi, ia lupa bahwa arah mesin menghadap ke belakang. Angin kencang langsung menghantam mereka semua hingga terpental ke sana kemari. Untungnya Ludwin segera mematikan mesin itu sebelum terjadi kecelakaan serius. Setelah situasi tenang, Genia mengungkap sumber energi mesin tersebut. Ia menggunakan batu yang disebut biji terkutuk, yang selama ini dianggap berbahaya karena mudah meledak. Namun penelitian Genia membuktikan bahwa biji itu sebenarnya mampu menyimpan energi sihir dalam jumlah besar. Mendengar itu, Kazuya langsung menyadari sesuatu. Batu tersebut pada dasarnya bekerja seperti baterai yang bisa diisi ulang. Lebih mengejutkan lagi, kerajaan Elfrieden ternyata memiliki cadangan biji terkutuk yang sangat besar di bawah tanahnya. Teknologi ini bisa membuat Elfrieden menjadi negara paling maju di benua. Namun Kazuya juga menyadari bahaya besar di baliknya. Jika negara lain mengetahui rahasia ini, perang besar demi memperebutkan sumber daya itu bisa saja terjadi. Kaya menyimpulkan bahwa Genia kini adalah aset negara yang sangat krusial. Sebagai langkah taktis, Kazuya secara mendadak melamar Genia. Namun bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dijodohkan dengan Ludwin. Tentu saja Kazuya berjanji bahwa pihak kerajaan akan menanggung seluruh biaya pernikahan mereka. Karena tidak ada yang keberatan, Ludwin dan Genia pun menerima perjodohan tersebut. Dengan taktik cerdas ini, Kazuya berhasil mengikat loyalitas sang ilmuwan eksentrik agar tetap berpihak pada kerajaannya. Setelah urusan perjodohan selesai, Ludwin akhirnya membongkar rahasia besar tentang eksperimen gila yang baru saja dilakukan Genia. Rupanya Genia diam-diam mencuri kerangka tulang naga kuno yang ditemukan saat proses perbaikan ibu kota Parnam. Kazuya pun penasaran dan menanyakan tujuan Genia mencuri tulang raksasa tersebut. Dengan penuh kebanggaan, Genia kemudian memperlihatkan sebuah naga mekanik raksasa yang ia rakit sendiri dari tulang-tulang itu. Sayangnya, ia mengaku belum menemukan cara untuk menghidupkan mesin naga tersebut. Melihat peluang itu, Kazuya mencoba sesuatu yang iseng namun berani. Ia menggunakan sihirnya untuk memindahkan salah satu kesadaran poltergeist miliknya ke dalam naga mekanik itu. Ajaibnya, naga mesin tersebut langsung merespons dan mulai bergerak layaknya makhluk hidup. Melihat monster besi itu benar-benar bangkit, Ludwin dan Licia langsung panik dan memperingatkan Kazuya. Mereka khawatir negara-negara tetangga akan menjadi paranoid dan mengibarkan bendera perang jika mengetahui bahwa Elfrieden memiliki naga mekanik hidup yang bisa dijadikan senjata pemusnah massal. Menyadari risiko politik yang terlalu besar, Kazuya segera mematikan mesin tersebut. Ia kemudian menamai naga itu Mechadra. Sebagai langkah pengamanan, Kazuya menetapkan bahwa proyek Mechadra adalah rahasia negara tingkat tinggi yang harus disembunyikan sampai mereka mendapat kabar dari pegunungan Bintang Naga. Tak lupa, Kazuya juga berjanji akan membangun fasilitas penelitian kerajaan yang mewah khusus untuk Genia, di mana sang ilmuwan bebas menentukan sendiri desain laboratoriumnya. Sementara itu di Amidonia, keadaan justru semakin kacau. Rakyat yang sudah muak diperas lewat pajak akhirnya turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Sayangnya, alih-alih memberikan solusi, Pangeran Julius malah memilih jalan pintas dengan memerintahkan militer untuk membungkam protes tersebut secara paksa. Di tengah ketegangan itu, ada sedikit momen ringan ketika kepala pelayan Serina mulai mengajari Carla cara beradaptasi sebagai maid di kerajaan. Tidak lama setelah kerusuhan pecah, Kazuya menerima surat permohonan resmi dari perwakilan rakyat Amidonia. Mereka memohon bantuan untuk melawan pasukan Julius yang bertindak kejam. Karena permintaan itu datang secara resmi, Kazuya tidak punya pilihan selain mengirimkan dukungan militer. Di sisi lain, nasib Julius semakin tragis. Para pemimpin kota dan desa di Amidonia akhirnya bersatu dan menuntut agar ia turun tahta karena situasi sudah tidak terkendali. Julius akhirnya melarikan diri bersama sisa pasukannya dan meminta suaka kepada Kekaisaran Grand Kies. Akibat pelariannya itu, Amidonia pun resmi menjadi negara tanpa pemimpin. Kondisi rapuh ini membuat negara-negara tetangga mulai tergoda untuk menjajah wilayah tersebut. Di utara ada negara kepausan Ortodoks Lunarian yang fanatik menyembah Dewi Bulan. Sementara di selatan terdapat Republik Turgis yang sudah bersiap untuk melakukan invasi. Adapun negara tentara bayaran Zem di barat memilih bersikap netral, meskipun pada akhirnya mereka tetap mendapatkan keuntungan dengan menyewakan pasukan kepada Lunarian dan Turgis. Untungnya, rencana invasi Turgis berhasil dipatahkan oleh perlawanan sengit dari seorang jenderal tua Amidonia bernama Hermann Neumann. Meski begitu,
Posisi negara tersebut tetap berada di ujung tanduk. Di tengah situasi genting itu, Kazuya justru mendapat kejutan. Para bangsawan Amidonia memohon agar Elfrieden sekalian saja menganeksasi wilayah mereka. Menurut mereka, lebih baik bergabung dengan Elfrieden yang makmur daripada hancur dibagi-bagi oleh negara asing. Mendengar hal itu, Kazuya mulai mempertimbangkannya dengan serius. Memang benar bahwa aneksasi Amidonia akan memberikan tambahan kekuatan militer dan sumber daya alam. Namun di sisi lain, jumlah populasi akan melonjak drastis. Padahal Elfrieden baru saja keluar dari krisis pangan, sehingga memberi makan jutaan penduduk baru tentu menjadi tantangan besar. Selain itu, mereka juga akan berbatasan langsung dengan negara-negara lain yang rawan konflik. Setelah berpikir panjang, Kazuya akhirnya mengambil keputusan berani. Ia setuju untuk menganeksasi Amidonia. Ia juga memerintahkan agar keputusan ini segera diumumkan kepada publik agar tidak ada negara lain yang berani ikut campur. Sebagai langkah antisipasi, Kazuya langsung menugaskan Duke Walter untuk menyiapkan armada laut guna melindungi wilayah Amidonia dari serangan mendadak. Selanjutnya, Kazuya mengundang dua tokoh penting Amidonia ke istana, yaitu mantan Menteri Keuangan Colbert dan Jenderal Hermann Neumann. Ia mengucapkan terima kasih karena mereka telah berhasil menyatukan suara rakyat. Colbert kemudian menyerahkan seluruh dokumen keuangan negara. Di luar dugaan, Kazuya justru langsung mengangkatnya sebagai Menteri Keuangan untuk kedua wilayah sekaligus. Sementara itu, Jenderal Hermann memberikan hadiah berupa pasukan serigala elit. Namun saat Kazuya sedang menginspeksi pasukan tersebut, tiba-tiba Putri Roroa muncul dari arah bawah. Semua orang di ruang tahta, termasuk Kazuya, langsung terkejut melihat kemunculannya. Ketika ditanya tujuan kedatangannya, Roroa dengan belak-belakan langsung melamar Kazuya dan meminta untuk dinikahi. Roroa kemudian menjelaskan logika politik di balik tindakannya. Jika Kazuya menikahinya, maka ia akan memiliki legitimasi hukum mutlak untuk menguasai Amidonia tanpa bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Roroa juga mengaku percaya bahwa Kazuya adalah sosok yang mampu membawa Elfrieden dan Amidonia menuju masa depan yang lebih baik. Disinilah terungkap rahasia besar lainnya. Roroa ternyata adalah dalang di balik semua demonstrasi rakyat Amidonia. Ia sengaja menggerakkan rakyat dari balik layar agar mereka muak dengan kepemimpinan Julius dan memilih bergabung dengan Elfrieden. Singkatnya, seluruh kekacauan itu sebenarnya telah dirancang dengan sangat rapi oleh sang putri jenius. Setelah mengungkap rahasianya, Roroa juga membahas ancaman dari ortodoks Lunarian. Ia memperkirakan bahwa gereja tersebut akan segera menghubungi Kazuya. Hal itu karena Lunarian sedang berseteru dengan Kekaisaran Grand Kies terkait klaim gelar orang suci yang saat ini disandang oleh Maria. Roroa menduga Lunarian akan mencoba memberikan gelar suci kepada Kazuya agar ia bisa dijadikan pion untuk melawan Kekaisaran. Melihat ketajaman analisis politik Roroa, Kazuya benar-benar terkesan dan akhirnya setuju menerima lamarannya. Namun sebagai bentuk kesetiaan, ia tetap meminta izin terlebih dahulu kepada Licia, Aisyah, dan Juna sebelum mengambil keputusan final. Tidak lama kemudian, Roroa kembali menunjukkan kecerdasannya dengan memberikan ide brilian untuk meningkatkan ekonomi kerajaan melalui pemasangan iklan komersial dalam siaran kerajaan. Dengan restu semua pihak, berita pertunangan Kazuya dan Roroa akhirnya diumumkan secara megah. Melalui pernikahan dan aneksasi ini, kedua negara resmi melebur menjadi satu kerajaan baru yang dikenal sebagai Kerajaan Persatuan Elfrieden dan Amidonia, yang kelak disebut sebagai Kerajaan Friedonia. Setelah urusan dalam negeri stabil, Kazuya melakukan panggilan sihir dengan Maria. Ia menjelaskan alasan logis di balik aneksasi Amidonia, yaitu semata-mata untuk mencegah krisis kemanusiaan. Maria pun memahami keputusan tersebut. Namun ia tetap mengingatkan bahwa musuh sejati umat manusia adalah Raja Iblis. Percakapan diplomatik itu ditutup dengan harapan agar persahabatan mereka tetap terjaga. Keesokan paginya terjadi kejadian yang cukup memalukan di kamar Kazuya. Licia dan Aisyah yang baru masuk kamar mendapati Roroa sedang tidur di ranjang yang sama dengan Kazuya. Tentu saja kedua tunangannya langsung cemburu berat. Dengan panik, Kazuya segera menjelaskan bahwa semalam mereka hanya begadang membahas ekonomi hingga tertidur. Ia bersumpah tidak terjadi apapun di antara mereka. Setelah berhasil menenangkan keduanya, suasana pun kembali hangat. Sebagai penutup cerita kali ini, Licia tiba-tiba menatap Kazuya dan bertanya kapan sang raja ingin mulai memiliki anak. Dengan senyum mantap, Kazuya menjawab bahwa ia ingin memulainya segera. Cerita kemudian berlanjut dengan agenda yang disiapkan oleh Duke Axel Walter. Ia mengumpulkan keempat tunangan Kazuya untuk mengikuti semacam kelas persiapan menjadi calon ratu. Tujuan Axel sederhana. Ia ingin mengajarkan mereka cara bersikap sebagai permaisuri sekaligus membangun hubungan yang akrab agar tidak terjadi konflik perebutan tahta di masa depan. Namun sebelum bertemu para gadis, Axel lebih dulu mengadakan sesi pribadi dengan Kazuya. Dalam sesi itu,
Seorang penyihir menggunakan sihir kejujuran sehingga Kazuya tanpa sadar mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya terhadap masing-masing tunangannya. Kini giliran Excel menyampaikan isi hati Kazuya kepada mereka. Dimulai dari Roroa. Kazuya mengaku sangat menyukai sifatnya yang ceria dan mudah bergaul. Walaupun kadang licik, justru itulah yang membuat Roroa menarik. Ia juga sangat mengagumi kecerdasan Roroa dalam urusan ekonomi. Namun Kazuya juga menyimpan rasa bersalah karena ayah Roroa tewas dalam perang yang melibatkannya. Mendengar hal itu, Roroa justru tersentuh dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyalahkan Kazuya. Selanjutnya Juna. Menurut Kazuya, Juna bukan hanya memiliki kecantikan luar biasa, tetapi juga hati yang lembut. Ia adalah seseorang yang tidak ingin pernah ia kehilangan. Lalu Aisyah. Dengan jujur Kazuya mengatakan bahwa elf naga itu sangat menggemaskan, bahkan seperti hewan peliharaan yang selalu membuatnya merasa aman. Namun sebenarnya Kazuya lah yang selalu ingin melindungi Aisyah. Mendengar itu Aisyah merasa gagal sebagai pengawal karena justru rajanya yang ingin melindunginya. Para gadis lain pun langsung menghiburnya. Untuk Licia, Excel sengaja tidak membocorkan jawabannya. Ia mengatakan bahwa Kazuya ingin menyampaikan perasaannya secara langsung nanti. Setelah sesi pengakuan itu selesai, Excel melanjutkan pelajaran tentang bagaimana para calon ratu harus memperlakukan dan mendukung raja mereka. Sementara itu di Kekaisaran Grand Kies, Jane dan Maria mulai mempertimbangkan untuk meniru sistem pusat pelatihan kerja milik Kazuya untuk mengatasi masalah perbudakan di wilayah mereka. Kembali ke Fredonia, Kazuya dan Hakuya sedang memikirkan cara menyediakan pekerjaan bagi para pengungsi di kota pesisir Venetinova. Masalahnya, sebagian besar pengungsi adalah pemburu sementara daerah tersebut tidak memiliki hutan. Tiba-tiba Poncho, sang ahli kuliner, datang membawa kabar baik. Ia berhasil menciptakan saus yang sangat cocok dipadukan dengan bunga umbi lili. Ide pun muncul. Venetinova akan dijadikan pusat produksi saus tersebut sehingga para pengungsi bisa mendapatkan pekerjaan. Beberapa waktu kemudian, saat Kazuya sedang berbicara dengan Licia, Carla datang membawa pesan bahwa mantan Raja Albert ingin bertemu dengannya secara pribadi. Kazuya segera menemui Albert dan Elisa. Albert menyambutnya dengan hangat dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyatukan Amidonia hanya dalam waktu 8 bulan. Dalam pertemuan itu, Kazuya akhirnya menanyakan 3 pertanyaan besar yang selama ini mengganjal pikirannya. Mengapa Albert langsung menyerahkan tahta saat Kazuya dipanggil sebagai pahlawan? Mengapa Duke Charminer rela mati sebagai pengkhianat? Dan mengapa Albert selama ini seolah menghindarinya? Albert kemudian menceritakan masa lalu yang kelam. Dulu pernah ada seorang pahlawan cerdas yang diangkat menjadi Perdana Menteri. Ia melakukan banyak reformasi yang membuat para bangsawan korup marah. Mereka menekan raja hingga akhirnya sang pahlawan dipecat. Pahlawan itu lalu berlindung di kastil seorang jenderal. Tidak lama kemudian negara tetangga melancarkan invasi besar. Saat sang jenderal maju berperang, para bangsawan korup malah memberontak dari dalam negeri. Pasukan kerajaan harus bertempur di 2 sisi hingga akhirnya sang jenderal gugur. Kastil jatuh ke tangan musuh dan sang pahlawan juga tewas. Tak lama setelah itu ibu kota pun dihancurkan. Di saat kehancuran itulah sang raja baru menyadari kesalahannya. Kazuya merinding mendengar cerita tersebut. Dan disinilah terungkap kebenaran mengejutkan. Albert sebenarnya telah melihat masa depan tragis itu. Kekuatan milik Ratu Elisa memungkinkan ingatan dari masa depan dikirim kembali ke masa lalu. Karena itulah Albert mengetahui bahwa jika ia tetap mempertahankan tahta, masa depan kerajaan akan berakhir dalam kehancuran. Ia pun membagikan rahasia itu kepada Duke Charmine. Itulah sebabnya Charmine rela dicap sebagai pengkhianat demi memancing para bangsawan korup keluar lebih awal. Semua pertanyaan Kazuya akhirnya terjawab. Namun ia masih penasaran dengan satu hal. Apa yang terjadi pada Licia di masa depan yang pertama? Albert menjelaskan dengan sedih bahwa Licia saat itu sangat marah kepada ayahnya karena memecat sang pahlawan. Ia pergi ke kastil jenderal untuk menemuinya, dan kemungkinan besar tewas saat pemberontakan terjadi. Albert juga menjelaskan bahwa pada garis waktu pertama Kazuya gagal total karena tidak memiliki kekuasaan penuh. Barulah setelah Albert menyerahkan tahta pada garis waktu kedua, Kazuya memiliki wewenang menggunakan Jewel Voice Broadcast dan berhasil mengumpulkan orang-orang jenius yang kini menjadi pilar kerajaan. Setelah mengungkapkan semuanya, Albert dan Elisa memutuskan untuk benar-benar pensiun dan hidup jauh dari dunia politik. Sebelum berpisah, Kazuya mencoba menghibur mereka dengan mengatakan bahwa karena jasad Licia dan sang pahlawan tidak pernah ditemukan di masa depan pertama, mungkin saja mereka sebenarnya berhasil selamat. Malam itu Kazuya kembali ke kamarnya dan menghabiskan waktu berdua dengan Licia. Setelah mengetahui semua takdir yang pernah terjadi, Kazuya dengan tulus mengatakan bahwa ia mencintainya dan ingin segera menikahinya. Di bawah langit malam yang dihiasi kembang api tahun baru, mereka pun berpelukan. Sebagai penutup, Kazuya mengumpulkan semua sahabat, tunangan,
dan pejabat kerajaannya. Dengan penuh rasa syukur ia mengucapkan satu kalimat sederhana, "Terima kasih karena selalu berada di sisiku." Dan disitulah kisah ini berakhir.